Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suba Jow. Yang saya hormati Ibu Ismayanti DVM DA selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Suwarli MSI selaku coach. Yang saya hormati Dr. Andu Samsudin Abdul Qadir MSI selaku mentor. Saya Abdullah Segaf, LDH 28 peserta PKN Angkatan 29, mempersembahkan gagasan proyek perubahan dengan judul Penguatan Manajemen Sistem Logistik dalam mendorong daya saing produk perikanan Maluku Utara atau disingkat Pengait Dasar Perahu. Semoga proyek perubahan ini dapat memajukan sektor perikanan Maluku Utara yang lebih kompetitif dan berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suba Jow. Provinsi Maluku Utara adalah provinsi kepulauan dengan luas perairan 3 kali lebih besar dari daratan dan memiliki 901 pulau. Secara administratif, Provinsi Maluku Utara memiliki 10 kabupaten kota, terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota madya dengan pusat pemerintahan berada di Kota Sapipi. Maluku Utara diapit 4 wilayah pengelolaan perikanan, WPP 714 di perairan Teluk Tolo dan Laut Banda, WPP 715 di Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seran dan Teluk Tomini, WPP 716 di Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera, serta WPP 717 di perairan Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik. Visi misi Provinsi Maluku Utara yaitu Maluku Utara Sejahtera, yang mana merupakan akronim dari kata sehat dan cerdas, maju, agamis dan harmonis, tumbuh ekonominya, serta reformis dan adil. Sebagai implementasi dari perwujudan visi sejahtera, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara mendukung misi kedua, yaitu mengakselerasikan pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah. Dan misi keempat, yaitu membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan berorientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi perikanan yang berlimpah tentu dalam pelaksanaan mendapat banyak kendala dan tantangan. Keterbatasan sarana dan prasarana, penyimpanan yang berada di pelabuhan dan sentra nelayan, lambatnya siklus distribusi bahan baku, ketidakpastian harga dan kualitas mutu bahan baku produk menjadi tantangan besar dalam pengelolaan logistik perikanan di Maluku Utara. Untuk menjawab kendala tersebut, maka pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, dengan ini saya membuat satu gagasan sebagai bahan proyek perubahan dengan judul Penguatan Manajemen Logistik dalam mendorong daya saing produk perikanan Maluku Utara yang diberi akronim Pengait Dasar Perahu. Yang namanya sumber daya alam laut kita akan memberikan nilai tambah yang besar kalau kita juga hilirkan. Ingat bahwa 2/3 Indonesia ini adalah air, adalah laut, adalah samudra. Luas lautan kita 3,25 juta kilometer. Besar sekali. Potensinya belum kita apa-apakan. Ikan, tuna, cakalang, tongkol. Kita ini eksportir nomor 1, tuna, cakalang, tongkol, segar. Eksportir nomor 1, nggak bisa sih kita menghilirkan ini, mengindustrialisasikan ikan kita ini sesulit apa? Sulit banget sih. Enggak, kalau kita belum mampu ya gandeng partner. Saya selalu sampaikan gandeng partneran. Jangan ragu-ragu untuk masuk ke sana. Tim efektif adalah tim yang mendukung terlaksananya proyek perubahan. Pembentukan tim efektif dipimpin langsung oleh project leader, dan hasilnya adalah dikeluarkannya surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang tim efektif internal proyek perubahan. Selain itu, dilanjutkan dengan penetapan tim efektif eksternal oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
Identifikasi stakeholder adalah salah satu hal terpenting dalam implementasi proyek perubahan. Pada proyek ini, stakeholder meliputi unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha perikanan, akademisi, NGO, dan juga media. Jadi kalau saya berharap sistem ini bisa berjalan baik, penangkapan is oke, tidak ada masalah. Tapi kalau semakin banyak penangkapan, semakin banyak apa tapi tidak didukung dengan infrastruktur, akan terjadi seperti permasalahan yang kemarin. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Pelibatan dalam dukungan ini merupakan kunci dari keberhasilan proyek perubahan. Saya Mulyadi Wor, staf ahli gubernur, bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Dengan ini mendukung proyek perubahan yang digagas oleh reformer Pak Abdullah Assegaf, SPI, MSI dengan NDH 28 dengan judul Penguatan Manajemen Sistem Logistik dalam mendorong daya saing produk perikanan Maluku Utara atau yang disingkat Pengait Dasar Perahu. Saya percaya bahwa dengan diimplementasikannya proyek perubahan ini ke depan bisa menjadi peta jalan titik balik kebangkitan sektor perikanan di Provinsi Maluku Utara yang lebih komprehensif. Kami tentu Provinsi Maluku Utara ingin mendapatkan inovasi-inovasi yang kemudian menjadi sesuatu yang terbaik dalam pembangunan sektor perikanan ke depan. PDP, logistik kuat, perikanan maju, nelayan sejahtera. Dukungan yang lebih luas diberikan dari tingkat provinsi maupun pusat bahwa proyek perubahan ini dapat berperan dalam penyelesaian permasalahan di Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghani Kasubah, Gubernur Provinsi Maluku Utara. Saya Dr. Andus Samsudin Abdul Qadir MSI, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Saya Kuntaw, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara. Saya Sahril Tair, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara. Saya Berni Ahmad Subki, Direktur Logistik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Eko Adirianto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Saya Erwin Duyana, Direktur Pemasaran, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Dengan ini mendukung implementasi dan keberlanjutan proyek perubahan yang digagas oleh reformer Abdullah Assegaf, SPI, MSI. Abdullah Assegaf, SPI, MSI. Abdullah Assegaf, SPI, MSI. Abdullah Assegaf, Sarjana Perikanan, MSI. dengan judul Penguatan Manajemen Sistem Logistik dalam mendorong daya saing produk perikanan Maluku Utara atau yang disingkat Pengait Dasar Perahu. 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 Saya percaya dengan implementasi proyek perubahan ini bisa menjadi peta jalan titik balik kebangkitan sektor perikanan Maluku Utara yang lebih kompetitif, yang lebih kompetitif, dan juga menjaga stabilitas harga ikan dan inflasi di Maluku Utara. PDP, logistik kuat, perikanan maju, nelayan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkembangnya jumlah stakeholder juga ikut berpengaruh pada peta kuadran stakeholder. Terjadi peralihan yang signifikan dari kuadran apatetik ke kuadran promotor dan defenders, sehingga
semua stakeholder dapat dipengaruhi dengan strategi komunikasi yang dijalankan untuk mendukung proyek perubahan. Jaringan kelembagaan merupakan kerjasama antara berbagai lembaga atau organisasi ataupun individu yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama. Pembentukan jaringan kelembagaan merupakan solusi untuk mengetahui, memahami, mengelola, dan meningkatkan rantai distribusi ikan. Pembentukan jaringan kelembagaan juga bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha serta koordinasi dalam logistik yang efisien, mengurangi kerugian atas keterlambatan dan kerusakan ikan selama proses distribusi. Modul merupakan bagian pendukung dalam implementasi proyek perubahan. Tujuan diterbitkannya modul ini adalah sebagai bahan informasi dan petunjuk dalam penerapan manajemen sistem logistik. Sosialisasi modul juga dilaksanakan guna untuk pemahaman yang lebih baik dalam setiap implementasinya. Tuna sirip kuning yang berada paling potensial di Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Laut Seram. Selain tuna sirip kuning, ada juga potensi tuna sirip biru. Inilah potensi sumber daya ikan yang ada di Maluku Utara, sangat betul-betul sangat baik dan luar biasa. Salah satu milestone yang tidak kalah penting dalam proyek perubahan ini adalah pembuatan instrumen sistem aplikasi berbasis website. Dikerjakan secara mandiri oleh unsur tim efektif, yaitu tim kerja teknologi informasi dan pengolahan data. Tim ini beranggotakan ASN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Pada website, kita bisa mengakses informasi berupa fasilitas rantai dingin beserta kapasitasnya, mengetahui harga ikan dan produksi, serta stok ikan yang ada di Maluku Utara. Tak lupa pula disediakan modul penuntun secara online. Salah satu milestone yang terpenting dalam proyek perubahan ini adalah penyusunan draft Ranperda. Konsultasi hukum draft Ranperda ini melibatkan tim dari Biro Hukum. Pelibatan Biro Hukum untuk membantu dalam menyusun ketentuan yang sesuai dengan konstitusi, hukum nasional, dan perundang-undangan yang relevan. Sedangkan konsultasi akademik melibatkan kontribusi dari para akademisi dan peneliti. Setelah konsultasi hukum dan akademik, dilaksanakan pelaksanaan FGD yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran terkait Ranperda agar dapat disempurnakan.
Pembentukan kelompok kerja merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi koordinasi antara pihak-pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha perikanan, lembaga penelitian, dan masyarakat, sehingga dapat bekerja secara sinergis dan optimal. Dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara pada proyek perubahan sangat besar. Launching proyek perubahan pengait dasar Parau dilakukan bersama dengan Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Nakertrans, Karo Atpim, dan Karo BPJ, dengan dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara dan dihadiri berbagai elemen instansi pemerintah maupun media. Semoga dengan mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional ini dapat membangun karakter kepemimpinan yang lebih adaptif, transformatif, dan inovatif demi mewujudkan reformasi birokrasi yang unggul, serta memajukan sektor perikanan Maluku Utara yang lebih kompetitif dan berdaya saing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah Joe. PDP mantap.